Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam aleichem. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan terus berikan buat Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Dan bukan berarti orang yang tidak berada di rumah Tuhan saat ini tidak diberikan kesempatan, tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena hari ini kita beribadah, kita juga dapat mengikuti ibadah ini secara online melalui tayangan live streaming Jemaat Manunggal Tonggoni di YouTube Jemaat Manunggal Tonggoni. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Tema renungan kita dalam ibadah pagi hari ini, di dalam kita merenungkan firman Tuhan ini, tema yang dibuat oleh Sekom Marturia Sinode Gep Sultra, yaitu milikilah cara hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara, milikilah cara hidup yang baik. Nah, milikilah cara hidup yang baik ini sebetulnya merupakan nasihat yang dicatat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Karena kalau kita perhatikan perkataan cara hidup yang baik itu diucapkan berulang kali di dalam pembacaan kita ini. Dan ini merupakan nasihat yang penting buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya setiap kita memiliki
cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang dilanda oleh badai pandemi virus corona yang semakin hari semakin berwarna merah, bahkan sudah merah sekali. Sudah Pemala ini tanah merah, ya sekarang kita berada di zona merah. Bukan merah saja, tapi merah sekali, saudaraku ya. Tetapi dalam situasi demikian, hari ini firman Tuhan datang kepada kita memberikan satu nasihat penting. Ya, situasi dan keadaan boleh kacau balau. Bahkan oleh karena pandemi virus corona, kita sedang berada di zona merah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa lagi untuk berbuat baik. Tetapi bukan berarti kita tidak lagi kehilangan cara-cara hidup yang baik. Justru hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah badai pandemi virus corona. Kalau ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, kita jangan ikut-ikutan. Jangan alasannya sekarang pandemi, Pak Pendeta. Kalau kita tidak begitu, bagaimana kita mau hidup? Saudara ya, itu bukan pernyataan orang Kristen. Dan itu bukan pengajaran Alkitab firman Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan mengajarkan buat kita hari ini, agar setiap kita, orang percaya, sebagai pendatang dan perantau, yang ada di dunia ini, yang ada di tanah Pemala, tanah merah Pemala ini, Tuhan ingatkan kita, supaya kita tetap memiliki apa? Cara hidup yang baik. Nah, ini nasihat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang cara hidup yang baik, hari ini ada banyak orang berbicara tentang cara hidup yang baik. Hari ini banyak orang yang berusaha agar dapat mempraktikkan cara hidup yang baik. Bahkan dunia pun mengajarkan agar setiap orang dapat memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah situasi dan keadaan dunia yang hari ini bukannya semakin baik, tapi tambah tidak baik. Nah, Bapak Saudara, oleh karena itu hari ini melalui pembacaan kita tadi, sekali lagi firman Tuhan mengajarkan tentang hal yang sama juga. Hal yang sama juga, yaitu bukan hanya mengajarkan, bukan hanya memberikan nasihat, tetapi ini merupakan perintah. Perintah Tuhan buat kita hari ini. Sekali lagi, apa perintahnya tadi? Milikilah cara hidup yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mempraktikkan cara-cara hidup yang baik ini, ada hal-hal penting. Hal-hal penting, bahkan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa itu hal-hal penting yang perlu untuk diperhatikan di dalam kita mempraktikkan cara-cara hidup yang baik di tengah-tengah situasi dan keadaan dunia yang tidak baik ini? Apa itu, saudara? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, hal-hal penting yang harus diperhatikan di dalam kita mewujudkan cara hidup yang baik, yaitu supaya setiap kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Ini yang pertama. Pak Pendeta, saya mewujudkan cara hidup yang baik itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ini dia yang pertama yang harus dilakukan, yaitu kalau memang betul kita adalah orang yang baik, hidup dengan cara-cara hidup yang baik, memiliki cara-cara hidup yang baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjauhkan diri kita dari keinginan daging. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari
keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa itu keinginan-keinginan daging? Sebab kalau saya lapar, saya ingin makan, itu keinginan daging kan? Ya enggak? Keinginan daging. Kalau saya ngantuk, saya ingin tidur karena kekenyangan makan, yaitu keinginan daging juga. Makan keinginan daging, ngantuk karena kekenyangan banyak makan, karena tambah kekuatan baru terus katanya. Ya ngantuk, pingin tidur, itu juga keinginan daging. Salah enggak itu? Enggak salah. Kalau lapar, pingin makan, enggak salah. Kalau haus, pingin minum, enggak salah. Karena itu keinginan daging. Orang ngantuk pingin tidur, itu juga keinginan daging. Enggak salah kalau ngantuk karena sudah capek. Tapi kalau ngantuk dengar firman Tuhan, itu juga keinginan daging. Tapi itu salah. Ya kan? Salah. Masa dengar firman Tuhan ngantuk, pendeta baru pembukaan saja udah ngantuk. Nah itu salah. Walaupun itu keinginan daging. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Untuk apa? Untuk mewujudkan cara hidup yang baik. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah yaitu nafsu keserakahan. Jadi jangan jadi orang yang serakah. Hawa nafsu keserakahan. Nah itu keinginan daging. Itu yang harus kita jauhkan dari dalam kehidupan kita. Apalagi keinginan daging yang dilarang oleh Tuhan, yaitu nafsu, keinginan duniawi, keinginan mata, keinginan telinga, keinginan hati, di mana keinginan itu bukan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan membuat kita semakin lebih giat, lebih sungguh lagi melakukan perintah Tuhan, tetapi justru menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan. Nah, keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan dunia yang semacam itu, yang justru menjerumuskan kita ke jurang kebinasaan, itu yang harus kita jauhkan. Tetapi, kalau keinginan daging itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin menjadi orang yang semakin giat dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu tidak salah. Tetapi kalau keinginan daging itu membuat kita malas dengar firman Tuhan, tidak hidup menurut firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan tapi tidak pernah dilakukan, dan itu disebabkan oleh keinginan daging, termasuk hawa nafsu keserakahan, termasuk hawa nafsu keinginan mata, hawa nafsu keinginan telinga, dan keinginan-keinginan hati yang lainnya. Kalau itu membawa kita kepada jurang kebinasaan, itu harus dijauhkan. Sebab itu bukanlah praktik, bukanlah wujud dari orang percaya yang memiliki cara hidup yang baik di tengah dunia yang tidak baik ini. Jadi ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, supaya kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Artinya keinginan-keinginan daging yang membuat kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Keinginan daging yang membutakan mata iman kita, sehingga kita tidak bisa lagi berbuat baik. Keinginan daging yang membawa kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Keinginan-keinginan daging yang membuat kita menjadi orang yang egois. Nah itu harus dijauhkan, firman Tuhan katakan. Karena itu dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, untuk mewujudkan bahwa kita sudah memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, tunduk kepada semua lembaga manusia. Ayat 13 dikatakan, tunduklah karena Allah. Tunduklah karena Allah. Tunduklah karena Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja, kalau hari ini kepada presiden, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, baru saudara, apa artinya ini? Kalau memang betul kita adalah orang yang baik dan sudah memiliki cara hidup yang baik, sebagai orang percaya, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus menjadi warga negara yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menjadi warga negara yang tunduk, yang taat, yang menghormati kepada pemerintah yang sah, kepala negara yang sah, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Siapa dia? Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebagai orang percaya yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, milikilah negara cara hidup yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Ya, tunduk kepada pemimpin kita. Kalau ada hal-hal yang ingin kita perjuangkan, ada hal-hal yang kita ingin suarakan sebagai bentuk aspirasi kita kepada pemerintah, ya bolehlah kita sampaikan itu. Tapi jangan demo yang anarkis, merusak, membakar, bahkan main hantam kiri kanan, bahkan ada yang melukai orang, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Nah, ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, oleh karena itu hari ini firman Tuhan menasihatkan kepada kita, di tengah-tengah pandemi virus corona, orang percaya harus memiliki cara hidup yang baik. Sekalipun kita sedang dalam keadaan stres, sudah kena badai pandemi virus corona, sekarang situasi ekonomi kita mungkin sulit gitu ya. Walaupun tidak sulit-sulit amat, tetapi ada banyak orang yang ingin memancing di air keruh, ingin merusak suasana. Lalu ada banyak orang yang terbawa arus ini, saudaraku ya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus tunjukkan, wujudkan cara hidup kita yang baik. Jangan ikut-ikutan. Sedikit-sedikit demo anarkis, sedikit demo, ikut-ikutan demo juga. Kita harus amati dulu, cermati dulu dengan baik. Tidak mungkin presiden kita, pemimpin kita, yang kita pilih sendiri, saudaraku ya, mau punya rencana untuk mencelakakan warga negaranya sendiri. Tidak mungkin, saudaraku ya. Sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang punya hati nurani, tidak mungkin, saudaraku ya. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi virus corona dan juga didukung dengan kecanggihan teknologi media sosial, kita jangan ikut terpancing di tengah-tengah gelombang dan air yang keruh. Kita harus tetap mengikuti nasihat firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik. Bagaimana caranya? Tunduklah karena imanmu kepada Yesus Kristus. Kepada siapa, saudara, kita tunduk? Kepada semua lembaga manusia. Ini hal yang kedua yang harus kita lakukan, hal penting. Karena hari ini kita harus berdoa. Kita berdoa mendukung pemimpin kita, saudaraku ya. Karena hari ini banyak orang yang ingin menghancurkan, yang ingin bikin kacau negara ini, saudara. Padahal ini presiden kita ini luar biasa. Kalau nggak salah, Oktober ini genap 1 tahun pemerintahannya. Dan luar biasa prestasinya. Mau tahu? Tanggal 22 nanti, Bapak Presiden mau datang ke Kendari. Untuk apa? Meresmikan jembatan. Ya, jembatan yang membelah Teluk Kendari, saudaraku ya. Itu luar biasa. Kemudian saya lihat agendanya, presiden kita mau datang ke Bombana. Nggak tahu dia bikin apa di Bombana. Mungkin dekat-dekat Tabunto kayaknya, mungkin di kesana, saudara ya. Samping gereja di situ. Dia lihat pastorinya di situ ya.
Ya, datang tanggal 22 sudah ada agendanya. Baru-baru yang lalu di bulan September yang lalu, Presiden Jokowi datang di kampung saya, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Itu dijadikan pusat food estate yang akan mendukung ketahanan pangan nasional. Di mana itu? Di kampung saya. Nah, sekarang banyak orang-orang perantauan yang sekarang pulang kampung, saudara. Itu tanahnya nenekku di sana, saudara. Orang rebutan tanah sekarang. Karena di sana menjadi tempat yang sangat penting sekali. Jokowi sudah 2 kali datang ke sana. Hanya selang berapa bulan aja, saudara. Dan itu sudah jalan. Kemudian saya lihat Presiden sedang menggenjot pembangunan trans kereta api, rel kereta api Trans Sulawesi. Sekarang sudah dikerjakan di daerah mana itu ya? Makassar Parepare. Dan itu akan Trans Sulawesi berarti se-Sulawesi. Dia akan lewat di kampung kita juga ini, rel kereta api nanti. Itu luar biasa, saudara. Karena itu kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus dukung presiden kita, saudara ya. Karena itu pilihan yang terbaik yang kita pilih. Sebagai bukti wujud apa? Milikilah cara hidup yang baik. Itu hanya sekedar gambaran buat kita. Nah, kemudian hal yang ketiga, saudara. Hidup sebagai orang merdeka. Untuk mewujudkan cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini, kita harus hidup sebagai orang merdeka. Ya, ngapain lagi pendeta? Sudah merdeka kok. Ya, memang kita merdeka sebagai sebuah bangsa, tapi firman Tuhan katakan ayat 16, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Artinya apa, saudara? Di dalam Yesus, ketika kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang dimerdekakan. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari belenggu dosa. Dari hukuman karena dosa itu. Dibebaskan. Tetapi sebagai orang yang sudah merdeka atau dibebaskan oleh Tuhan Yesus, melalui pengorbanannya di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, dan kita terima keselamatan penebusan itu karena kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sekarang kita sudah merdeka. Tapi ingat, kemerdekaan di dalam Tuhan itu bukan berarti kita hidup semau gue. Saya kan sudah Kristen, kalau mati pasti masuk surga. Karena kalau pasti masuk surga karena Kristen, lalu kita berbuat seenaknya semau gue, berarti kita belum merdeka, saudara. Karena kenapa? Yesus Kristus mati di salib untuk apa? Mati bagi dosa-dosa kita. Nah, kalau kita percaya terima Yesus, berarti kalau Yesus mati bagi dosa kita, kita pun yang percaya kepadanya harus mati bagi dosa. Dan kita sekarang merdeka dari belenggu dosa. Tapi kalau ada orang Kristen yang katanya sudah merdeka, tapi masih hidup dalam dosa, itu salah. Itu yang disebut dengan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kemerdekaan Kristen tidaklah demikian. Bapak Ibu Saudara, bukan bebas menurut kehendak kita sendiri, tetapi kita bebas menghadirkan dan melakukan kehendak Allah. Kehendak Alkitab firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu maksudnya merdeka. Jadi wujud dari cara hidup yang baik yang sudah kita miliki, yaitu kita hidup sebagai orang merdeka. Merdeka artinya kita bebas. Bebas untuk mewujudkan atau menghadirkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita masih ragu-ragu menghadirkan kehendak Allah dalam hidup kita, kita masih ragu-ragu untuk menyatakan
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masih ragu-ragu untuk mempraktekkan, melakukan apa yang sudah kita pelajari dari Alkitab firman Tuhan, berarti kita belum merdeka. Dan itu bukan cara hidup yang baik. Karena cara hidup yang baik membuat kita merdeka untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun situasi dan keadaan kita tidak mendukung itu, tetapi hati kita bebas untuk menyembah Tuhan. Perasaan kita bebas untuk menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini masih ada juga orang-orang yang intoleransi, kan? Ibadah dilarang. Tapi apakah kita tidak bisa beribadah? Bahkan sekarang ini, kalau bagi saya intoleransi itu kecil. Yang lebih gila lagi, yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan itu adalah pandemi virus corona. Tapi buktinya, pandemi virus corona tidak akan menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Tidak bisa di rumah Tuhan, kita bisa di rumah kita. Tinggal buka apa, saudara? Buka aplikasi, buka Facebook, buka YouTube. Pendeta bisa khutbah dari sini. Orang di rumah bisa lihat teknologi. Ini ada kamera, saudaraku ya. Ini ada peralatan live streaming kita. Bahkan kalau kita ibadah nanti di luar, yang di luar bisa lihat dengan layar apa yang terjadi di dalam gedung gereja. Saudara ya, itu semuanya kita harus pergunakan teknologi itu. Kita memang kebanyakan dari kita ini adalah generasi kolonial. Generasi kolonial, kayak saya ini generasi kolonial, saudaraku ya. Dan kita sekarang berada di zaman milenial. Nah, oleh karena itu kita jangan terus, bolehlah kita terakhir sebagai generasi kolonial, tetapi jangan cara pikir kita sekarang kolonial. Sebab kalau cara berpikir kita, cara kerja kita masih cara-cara kolonial, kita akan digilas oleh zaman milenial ini. Kita akan tenggelam, saudaraku ya. Jadi oleh karena itu pelayanan kita haruslah pelayanan milenial. Generasi boleh kolonial, tetapi pelayanan kita harus milenial. Nah, ini generasi milenial ini. Ini ada Jason, ada Anugerah, ada Ebenezer, ini generasi milenial ini. Nah, ini yang menjalankan teknologi ini generasi milenial. Saudara ya. Nah, kita, tapi bukan berarti generasi kolonial harus ketinggalan zaman. Enggak, kita harus maju, saudaraku ya. Nah, untuk di zaman kolonial ini, kita bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi harus ada action. Jokowi bilang kerja. Ketika kita kerja untuk mewujudkan sesuatu, kita butuh apa? Dana, biaya. Itu sebabnya kita harus siap untuk semuanya itu, saudaraku ya. Supaya pelayanan kita itu jalan terus, maju terus. Bukan jalan di tempat, apalagi mundur, saudara. Maju terus. Ini yang menjadi visi misi saya ketika saya melayani Tuhan, saudaraku ya. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak halangan, saya tidak akan pernah mundur, saudaraku ya. Ada banyak cara yang bisa saya lakukan. Kalau tidak bisa cara A, cara B. Tidak bisa cara B, cara C. Kita maju terus. Karena kalau tidak, saudaraku ya, kita akan tenggelam oleh zaman milenial ini. Di mana zaman milenial kita juga akan masuk di dalam industri 4.0. Nah, ini mungkin banyak yang tidak tahu ini 4.0. Nah, ini situasi yang terjadi sekarang ini. Bahkan sekarang penjual sayur, penjual kuliner, semuanya mengarah ke teknologi ini, saudaraku ya. Coba kita lihat, jarang orang pergi ke pasar sekarang, saudara. Tinggal main ini aja, main Facebook. Bunda sayang, selamat pagi Bunda sayang. Yang butuh ikan lajangnya, yang butuh ikan putihnya, di sini ada Bunda sayang. Silakan pilih-pilih Bunda sayang. Nah, saudara ya, tinggal telepon aja, nanti sudah datang di rumah itu. Dan Bu Pendeta tidak pernah ke pasar selama virus corona, tidak pernah injak pasar. Saya pun tidak pernah itu injak pasar baru ya, tidak pernah, cuman lewat sering. Kenapa?
Karena ada teknologi, bunda sayang, selamat pagi, butuh masker? Ada masker milenial, ada masker bunga, saudara ya. Ya tinggal telepon aja bunda, pilih-pilih pesan yang mana, nanti datang di rumah, saudara. Itu salah satu teknologi milenial, saudara. Kita harus ikut itu, ya. Jadi sekarang kita harus hidup sebagai orang merdeka. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan ini, hormatilah semua orang dan kasihilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah. Ini untuk mewujudkan cara hidup yang baik. Tidak mungkin kita bilang saya orang baik, tetapi kita tidak menghormati orang yang layak kita hormati. Tidak mungkin kita bilang saya orang baik, saudaranya aja dia tidak bisa kasih. Bagaimana mau mengasihi orang lain? Omong kosong. Mengasihi orang lain, saudaranya sendiri dia benci. Itu kan bukan orang baik namanya. Itu omong kosong. Itu cuman orang bilang casingnya aja. Kalau ketemu orang, halo bunda, tapi pulang di rumah kakaknya dia bombe, saudaraku ya. Nah itu bukan mengasihi namanya. Itu bukan orang yang baik. Nah orang yang baik dia pasti takut akan Tuhan. Ini yang dikatakan ayat 17 ya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Bapak Ibu Saudara, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.